Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, ketemu lagi dengan Cik Gunci. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua selalu sehat ya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya serta buku tema 2. Kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Hari ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 1. Disimak baik-baik ya. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Muatan bahasa Indonesia menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan dengan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang disusun dan ditulis sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama, digunakan dalam situasi resmi. Yang kedua, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Contoh kata tidak baku, nasihat. Kata bakunya nasihat. Selanjutnya, kata tidak baku apotik. Yang baku tulisannya apotek. Selanjutnya, cuman. Kata bakunya cuma. Gubuk menggunakan G. Yang baku gubuk menggunakan huruf K. Dan yang terakhir jadwal pakai U. Itu adalah kata yang tidak baku. Yang baku jadwal menggunakan huruf W. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. PM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI
pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Tugas bahasa Indonesia. Lingkarilah yang merupakan kata baku. Muatan IPA menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Apa saja sih manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia? Kita simak yuk penjelasannya. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Manfaat hewan yang keempat adalah penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang kelima, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, dan tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Berikut ini manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. 3. Bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. 4. Bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Tanaman yang bisa digunakan untuk obat biasanya kita sebut dengan apotik hidup. Yang kelima, bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Misalnya, getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Dan buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. 6. Bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. 7. Menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Itulah manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Berikut adalah tugas IPA hari ini. Selamat mengerjakan.
Muatan IPS menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun, berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Kesejahteraan bangsa Indonesia sebagian besar adalah tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang di seluruh pelosok negeri. Berikut contoh kegiatan pembangunan nasional di Indonesia. 1. Pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang kedua, pembangunan di bidang sosial. Pembangunan di bidang sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan hubungan antar masyarakat. Dan yang ketiga adalah pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan adalah kebutuhan utama manusia. Kesehatan tubuh harus senantiasa kita jaga. Jika tubuh kita tidak sehat, aktivitas sehari-hari kita akan terganggu. Apabila seseorang menderita sakit, kegiatan atau pekerjaannya akan terganggu. Akibatnya, penghasilannya pun akan berkurang. Memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat menjadi salah satu kewajiban pemerintah. Perbaikan kesehatan termasuk usaha untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.